Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Yamaha Aerox yaitu suara kasar. Coba akan saya hidupkan aja dahulu. Dan di sini terdapat asap yang mengebul. Ini timbul suara di bagian bloknya, yaitu di bagian piston. Ini akan saya bongkar saja dan saya periksa bagian dalaman mesinnya. Saya lepas saja koper pijan kakinya agar tujuan saya melepas tangkinya ini. Jok bangku akan saya lepaskan juga. Di bagian rumah sekring saya geser saja ke bawah karena untuk membuka bagian bagasi yang di dalamnya, yaitu ada baut 10, dan di belakang juga ini akan saya buka saja. Dan di bagian tutup radiator saya lepaskan saja. Di sini terdapat baut 10. Dan untuk termostat saya lepaskan juga. Di sini guys terdapat parah juga, untuk air radiatornya sudah berkarat. Di sini dapat terlihat sisa-sisa air radiator yang lama. Lalu buka di baut 10-nya itu, yaitu terletak di bagian seloidnya ini. Lalu lepaskan saja untuk seloidnya ini, soketnya juga. Lanjut, di sini ada baut L. Lepaskan saja baut L ini untuk membuka bagian baut L yang di bawah, yaitu untuk throttle body. Saya lepas. Untuk seal water pump masih bagus, belum ada bermasalah. Oke, lanjut membuka bagian block dan head. Sebelumnya di sini ada top yang itu garisnya lurus ke depan sejajar. Lalu dibuka saja.
cukup lumayan guys, sisa kerak yang menempel di bagian head dan packingnya juga. Untuk di bagian bloknya cukup parah juga guys. Nah ini dia, banyak juga luka atau bubaret atau kehausan bagian pada bloknya ini, atas dan bawah. Dan untuk pistonnya juga sama kejadiannya, yaitu kehausannya cukup dalam. Untuk di bagian headnya atau klepnya, di sini tadi saya coba keempatnya menggunakan bensin bocor. Oke, ini akan saya buka saja bagian untuk pelatuk dan klepnya juga. Oke, cara membukanya begini. Bagian pen untuk di klep X-nya saya buka saja pertama. Di sini tinggal ditarik keluar. Ini yang untuk X, yang ini untuk X. Lalu dilepas saja. Untuk di pelatuk klepnya ini atau di bagian bearingnya ini masih bagus, belum ada yang goyang ataupun pecah di bagian mimisnya, itu masih bagus. Lalu cara membuka yang di bagian in, nah ini cara mengeluarkan pelatuk klepnya, yaitu ini dikendorkan saja. Baut setelan klepnya ini dikendorkan saja. Oke, akan saya kerjakan. Ini dikendorkan saja terus, dikendorkan sampai mentok. Untuk melepaskan noken asnya ini, kalau langsung dilepaskan sulit, masih keras. Teman-teman bisa menekannya seperti ini. Nah, tekan ke dalam. Yang untuk bagian pelatuknya ini, ya ini ditekan seperti ini teman-teman. Ini agak sedikit keras. Nah, lanjut dilepaskan menggunakan obeng. Lalu lepaskan pennya ini, ditarik aja keluar seperti ini. Gini teman-teman.
Lanjut untuk membuka bagian per klepnya ini, sediakan kain lap, masukkan ke dalam klep ini. Dan yang ini sama caranya seperti yang pertama tadi. Untuk di bagian rangka dan mesin tidak saya pisahkan, cukup membuka di bagian jok dan tangkinya saja. Untuk di bagian klep tidak ada yang saya ganti, masih bagus keempatnya, cukup saya bersihkan dan saya sekir ulang saja. Dan ini spare part yang akan saya pasang, berupa packing dan blok dan ring piston di sini semua. Untuk pemasangan seal klep yang telah saya sekir, saya oleskan batang klepnya ini dengan oli agar mempermudah pemasangannya. Dan jangan lupa ring per klepnya ini dipasang. Oke, saya mau pasang saja seal yang baru. Ini dia. Dan yang ini juga saya lumasi dengan oli di bagian batang klepnya. Lalu ring per klep. Lalu tekan ke dalam sekalian dengan batang klepnya juga. Dan yang satu lagi sama dengan yang pertama. Masukkan saja. Ini yang baru sealnya, seal o-ring klep. Lalu tekan. Untuk pemasangan per klep, di bagian klep ditahan menggunakan kain di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat dua macam, yaitu yang rapat dan yang renggang. Di bagian per klep ini terdapat ada yang renggang di bagian atas dan yang di bagian bawah itu rapat. Jadi posisi pemasangannya yang rapat di bagian bawah dan yang renggang di bagian atas. Lanjut pemasangan. Untuk per klep airlock ini lumayan sedikit keras.
Nah, untuk pemasangan dan cara pemasangan pelatuk Aerox atau Yamaha NMAX ini, di sini terdapat pir. Nah, pir dan di sini pelatuknya terbagi dua. Pasang dahulu seperti ini. Posisikan pir ini dimasukkan dahulu. Nah, di sini. Lalu di bagian plat penahan ini dimasukkan seperti ini. Nah, posisinya di sini ya teman-teman. Nah. Lalu masukkan kembali untuk di bagian headnya. Lalu pasang pinnya. Seperti ini dia teman-teman. Nah, ini lalu posisikan ini untuk penguncian baut 8. Nah, untuk pemasangan noken asnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ditekan teman-teman. Untuk melepas dan memasangnya sama. Ini harus ditekan teman-teman, ini harus ditekan seperti ini. Sep. Nah, ini ditekan seperti ini teman-teman. Top. Nah, ini teman-teman harus ditekan seperti ini. Top. Lalu pasang teman-teman. Nah, sudah masuk teman-teman. Lanjut pemasangan pelatuk yang X. Kalau sedikit seret, teman-teman boleh mengendorkan setelan klepnya ini atau noken asnya diputar-putar seperti ini sambil dimasukkan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sudah masuk. Oke teman-teman, pemasangan ring pistonnya. Yang titik ini di bawah. Ini yang ujung ring cacingnya seperti ini. Ini posisi di atas. Ini versi saya sendiri. Dan yang ini ring yang pertama yang tipis. Saya posisikan di sudut. Nah, dan yang ini saya posisikan di sudut juga. Dan ring kompresi yang kedua posisikan di sudut samping sebelah sini. Nah, ini dia teman-teman. Dan ring kompresi yang pertama di sudut sebelah sini teman. Dan ini di bagian headnya sudah saya rakit ulang. Sudah saya pasangi di bagian noken asnya dan di bagian pelatuk klepnya juga.
Nah, ini tinggal perakitan saja ke bagian rangka mesinnya atau di bagian bak mesinnya. Pemasangan bloknya teman-teman. Pasang di tensioner. Dan pasang plat penahan noken asnya. Pemasangan bagian headnya teman-teman. Pemasangan roda tembengnya guys, ini pasang di luar. Oke teman-teman, pemasangan roda tembeng ini untuk topnya yaitu garis yang di sini dan yang di dalam ini harus sama-sama sejajar. Kalau untuk pemasangannya, kalau dia sudah tepat di bagian topnya ini, dia bakalan pemasangannya itu makin mudah. Karena dia sini tepat arahnya, tinggal masukkan aja bos ini dan bos ini, atau pen ini dan pen ini harus sama. Dan untuk di bagian garisnya ini harus sejajar dengan yang di dalam, harus lurus ke depan. Pasang saja baut 12 nya untuk mengencangkan bagian roda tembengnya. Dan posisi topnya di bagian magnet harus sama-sama ketemu T-nya di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini harus sejajar dengan yang di sini. Nah, dari baut, lubang baut ini kemari. Itu menandakan sudah top atau titik mati atas untuk di bagian noken as dan piston. Pengisian air radiator. Oke, langsung saja mencoba hidupkan mesinnya. Oke teman-teman, untuk pergantian blok silinder di Yamaha Aerox ini sudah selesai. Begitu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.